Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ustaz Sahlan selaku pembimbing manasik umroh di Nansa Foundation, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu jamaah umroh tanggal 23 Agustus tahun 2022 Nansa Foundation. Puji syukur alhamdulillah kepada Allah SWT karena pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, sehingga siang hari ini kita bisa melaksanakan manasik umroh dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap berlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan nanti syafaatnya yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini saya selaku pembawa acara akan menyampaikan susunan acara sebagai berikut. Pertama pembukaan, yang kedua nanti langsung menyampaikan materi manasik umroh, kemudian yang ketiga adalah praktek tata cara pelaksanaan ibadah umroh, kemudian yang ketiga tanya jawab, kemudian yang keempat doa, kemudian yang terakhir adalah penutup. Baiklah, untuk mengawali kegiatan manasik umroh pada siang hari ini, mari kita buka bersama dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga umroh Bapak Ibu semuanya nanti diberikan kelancaran dan nanti pulang dan sampai di tanah air dalam keadaan bahagia. Alhamdulillah, wasiyah bersyukur kepada Terima kasih untuk selanjutnya, karena ini nggak banyak ya, manasik umrohnya privat ya, sedikit, jadi nggak usah sengaja baca Al-Quran atau sebagainya. Jadi kita langsung aja nanti kita mengeluarkan materi, selanjutnya nanti adalah praktek seperti itu. Untuk selanjutnya silakan Ustaz Salam untuk memaparkan materi terkait dengan materi manasik umroh pada siang hari ini. Kepada Ustaz Salam di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin bin Abdillah wa ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, calon-calon tamu Allah, dan semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kemudahan, kelancaran. Mulai hari ini kita menata niat, pokoknya perbanyak membaca istighfar dan sholawat, karena ini sebagai puncak kita menghadap Allah sebagai tamu Allah. Maka apapun ritual duniawi yang kita lakukan mulai hari ini sampai nanti menunaikan ibadah umrah ini, insya Allah jika diistighfari, dibacakan sholawat, akan tertanggal dengan sendirinya kesalahan-kesalahan kita yang pernah kita lakukan. Insya Allah tidak sampai kemudian nanti menjadi efek yang tidak baik ketika kita suci. Ini terbukti Bapak Ibu sekalian, setiap mendengarkan jamaah pulang dari haji atau umroh, mulai kecil nih sampai ke tangan dalam alam bawah sadar, pasti bercerita gini, sampai ke suami umroh, wani haji, berarti wani dibalas karena ini sebenarnya ada metode atau solusi yang paling utama. Itu saya juga gitu, ketika saya pertama kali melaksanakan menjadi tamu Allah, itu gini, kok merasa takut dan tenang ya. Aku tahu
jiwet wong, utawa ngandung wong, kursi wong, undangan apa? Ono wong sing ngandung wong, jiwet wong dan lain sebagainya. Nah ini biasanya untuk jamaah umroh pemula yang baru pertama. Umroh beda kan? Awal dari tahun ke Allah, akhirnya menemukan solusi ini, kemudian saya buat motivasi untuk saya, keluarga saya, dan jamaah wali santri yang biasanya yang kita kenalkan tentang ibadah umroh itu satu-satunya itu memang istighfar luar biasa. Alhamdulillah selama di sana belas kau bukan betul bukan karena membaca istighfar. Karena kita dosa kita selama kecil sampai besar itu kan sudah terhitung. Apalagi ada hak adami itu biasanya. Karena itu kan bukan hak adami. Tahu gawe negatif kepada orang lain. Nah, jenengan percaya mulai sekarang dan motornya, jenengan kan sampun daftar bagi resmi jadi calon jemaah. Nah, nek wis ngoten ditoto ya Allah, muga-muga umroh barokah, jenengan terima, jenengan kabul. Setelah itu setiap jenengan ingat maca istighfar sekali. Itu yang saya lakukan dengan istri saya. Istri saya sama Bu. Awalnya gue gak tahu balas maka istighfar itu salah satu sebagai motivasi dan motivasi kita. Kalau usah takut, kalau jadi dari tamu Gusti Allah, kita yakin pasti akan dijaga oleh Allah. Jadi kita punya tamu. Nah yang saya musuh mesti dengan orang jaga itu ini aku wajib. Nah Allah juga sama. Maka satu-satunya solusi adalah membaca istighfar sebanyak-banyaknya. Sehingga dasi istighfar macam-macam. Astagfirullah. Berdoa biasa astagfirullah. Kita baik astagfirullahaladzim ini harus surat astagfirullahaladzim. Utawa awal ketika selesai surat astagfirullahaladzim liwali juga bisa. Atau yang paling keren saya ingin istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Ini istighfar saya istighfar ini yang bisa mengucapkan maksud Gusti Allah yang pulau. Ini namanya sayyidul istighfar. Tapi gak apa itu astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ini kemudian membaca sudah di sana membaca sholawat sebanyak-banyaknya dari semampu-mampunya. Bahkan jika jamaah itu yang putri sepuh atau bapak masih sepuh terus di atas 70 itu saya bilang Pak ini ibadah fisik gak usah nakal kok sing ono buku ada sing ono yo apike diwaca ya ono di ame sing susun jenenge kan di sana Pak ono dulu kaya apa jenenge cukup selawat muter kabeh selawat sallallahu alaihi wasallam saya selawat ini. Nah ini sebagai motivasi. Jadi nanti ketika di sana nanti insya Allah kita siapkan ada kita punya aplikasi untuk usul. Artinya ibadah di sana nanti terangkum di dalam itu. Jadi aplikasi yang benar tinggal nanti saat tawaf itu doa tawaf langsung diajak langsung kita jadi nggak usah konsentrasi sama pembimbing yang akan depan utawi itu kan teriak-teriak saking maka besok misalkan kalau biasa ada kabinnya apa yang otomatis dipakai yang otomatis nanti tidak lagi. Jadi ketika kemikot kan ini nanti dari pesawat ini sekilas bawah nanti kita akan di Islamic saya selesai. Setelah dari pesawat turun itu kita langsung menuju Madinah, ya. Di Madinah itu nanti ibadah sampai beberapa hari di situ, termasuk nanti ziarah-ziarah tempat yang sudah tersedia. Setelah dari Madinah, ada perintah menuju ke Mekah. Madinah ke Mekah ini masih lama, membutuhkan waktu 10 jam lebih, sama seperti pesawat ke Madinah, sama waktunya. Nah, di sini nanti kita akan mampir di Mikot. Mikot itu kita mulai niat untuk umroh. Di situ nanti kemudian
biru alikat bebek sehingga pokoknya kok Allah kafir berani dari bahasa Arab kok Jawa kan aneh biru itu artinya sumur biru ali sumurnya Sayyidina Ali. Nah di situ nanti ada masjid, kemudian kita sholat sunat, setelah itu niat. Nah di niat itulah mulai dengan buka aplikasinya niat umroh. Nah, di situ sudah langsung pilihkan dia akan digeser. Contoh dan coba dibukakan yang aplikasinya bisa dibuka sudah dapat aplikasinya. Aplikasinya nanti di aplikasi itu nanti akan langsung muncul kalau dengan klik. Kalau bisa semuanya nanti tahu bahwa HP bisa memakai aplikasi itu. Nah di sini ada ini dibuka terus. Nah yang umroh ke atas. Nah ini yang umroh. Nah diklik nanti akan muncul. Proses jadi ini nanti akan langsung muncul doa. Terus bawahnya ada gambar ini nanti dengan klik ini nanti ada suaranya. Langsung suaranya dengan menggunakan headset dibuka. Dibuka langsung bisa. Ini sudah. Oh, di situ. Nanti bisa dibuka. Langsung ke kami. Ini salah satu contoh nanti ketika masuk sesudah berikram, doa sesudah berikram. Nah ini nanti bisa kita pencet plug bawahnya. Kemudian bacaan, nah ini langsung berdoa. Nah setelah itu alhamdulillah. Bacaannya nanti jika ada kesempatan. Nah, ini semuanya nanti sampai masuk kota Mekah. Ini nanti disiapkan itu. Jadi ketika dari Madinah menuju ke Mekah itu aplikasi sudah disiapkan. Karena apa? Karena dari Mekah ke Madinah ini mampir di Bitu Ali, berarti setelah itu sholat, ihram, kemudian selesai. Ya, setelah itu kita masuk ke ibadah. Masuk ke Mekah ini kita masuk ke hotel dulu. Tidak langsung ke Mekah. Ke hotel sebentar, persiapan kunci-kunci itu. Bisa sampai. Nah, ini langsung nanti di situ persiapan masuk kamar sebentar. Ada WA kumpul di lobi. Pokoknya semuanya itu nanti kumpulnya di lobi. Pokoknya belum kumpul semua belum jalan. Nah, ini. Kemudian pokoknya kamu nanti dengan bingung koper. Pokoknya koper mungkin orang-orang selain kamar dulu. Kalau sebelum koper nanti. Nah itu. Jadi kemudian antri itu harus sabar. Karena satu banyaknya satu hotel itu ratusan orang. Bahkan ada
yang sama, jadi harus sabar menanti. Nah setelah itu baru kumpul di lobi langsung ke masjid. Disitulah ritual yang cukup melelahkan nanti akan dimulai yang namanya umroh wajib. Umroh wajib itu bisa diusahakan umroh itu bisa gagal karena umroh pertama. Nah mulai dari bawah kan masuk, cuma masuk Masjidil Haram, tawaf, kemudian sa'i ta'awun. Kan tiga itu. Beda dengan haji. Haji kadang-kadang panjang sampai Arafah. Tapi kalau ini simpel, cuma niat memikot, kemudian tawaf, kemudian sa'i dan ta'awun. Selesai. Ini umroh wajib gugur. Berarti dengan sekarang ini haji cilik. Hari-hari haji cilik. Nah kemudian setelah itu nanti ada umroh lagi. Insya Allah kita ada 4 kali umroh. Yang 3 ini umroh sunnah. Dengan umroh yang pertama wajib selesai. Umroh kedua 3 kali. Dan kedua D3. Nanti biasanya ada yang minta umroh mandiri. Nanti ada apa? Pokoknya bilang saja ke umroh. Ustaz, saya mau umroh lagi karena ini ada waktu panjang dan waktu lanjut. Nanti bisa jadi kalau banyak kelompoknya siapkan mobilnya. Kalau sedikit biasanya pakai taksi. Tapi biasanya nanti tahu itu berbis ini karena saja bisa gratis. Nah ini untuk umroh kedua dan ketiga itu jenengan sudah bisa mengumrohkan orang-orang atau keluarga jenengan yang sudah meninggal. Sekolah dibadani itu siklus meninggal atau yang sakit kemudian yang tidak sembuh itu yang dibadani kok jenengan yang lain kurang itu badakan. Contohnya bapak umroh kedua umrohkan bapaknya yang sudah meninggal bukan umroh besar. Ini yang kedua. Atau dari masyarakat umroh kita pun tak terdapat duit tapi nek saya hidup sehat walafiat dan karena dibadani. Sing dibadani itu orang meninggal atau orang sakit awas tidak mungkin sembuh. Sama dengan haji ketika kita lupa itu sing iso dibadani ketika kita lupa itu dengan haji badannya itu orang yang meninggal. Nah ini pun kita mulai dari awal. Ini sekilas untuk rangkaian umroh mulai dari awal sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Acara ini untuk persiapan umroh, kita tata niat kita, semoga umroh kita nanti dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua hajat-hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat, semoga diterima oleh Allah. Kita baca Fatihah bersama-sama. La hadihi ya kulli niyatin shalihah. Bermanfaat kita syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita doakan keluarga kita yang terdekat semoga segera dipanggil oleh Allah, bisa menjadi awal Allah, bisa menunaikan ibadah umrah dan haji. Ala hadihi ya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Iya ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, yang pertama umroh ini secara definisi adalah ibadah ziarah ke Baitullah. Ini definisi umroh. Umroh adalah ibadah ziarah ke Baitullah dengan melakukan serangkaian ritual yang terpusat di kota Makkah. Maka dalilnya itu jelas walillahi al-masih. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas alladzi bibakata mubarakah. Sesungguhnya rumah ibadah yang pertama kali didirikan oleh Allah adalah Bibakah. Nama dulu kota Makkah adalah kota Makkah. Sebelum Nabi Muhammad alaihi namanya Makkah. Maka kemudian ayat yang terakhir walillahi al-nasi hijjul bait. Itu ada dua perspektif. Hijjul bait itu ada umrah dan haji. Sedangkan umrah itu waktunya bebas, dilaksanakan kapan saja, termasuk di waktu-waktu haji.
Ada yang haji dulu baru umroh. Ada yang umroh dan haji dalam waktu yang berbarengan dalam satu waktu. Maka ada 3 model haji itu. Nah, orang Indonesia biasanya rata-rata haji tamattu, haji tamattu. Makanya beragam. Kenapa? Karena dia itu melaksanakan umroh dulu baru haji. Ini tentang umroh tidak ada batas. Kalau haji itu hanya di bulan Dzulhijjah. Kemudian durasi umroh itu lebih singkat dibanding dengan haji. Karena rukunnya lebih dari haji, umroh lebih sedikit, membutuhkan waktu sekitar 2 hingga jam, 3 jam. Asli sedih lupa, jadi umroh. Kenapa? Tadi yang saya bilang dulu, saya berpikir tempat mikot itu ada macam-macam. Bi'r Ali, kemudian lagi mikot umroh itu di Masjid Sayyidah Aisyah. Jadi ada sekitar 5. Maka umroh itu harus dulu kemudian masuk kota Mekah melakukan tawaf sa'i ta'alluq selesai umrohnya. Makanya waktunya itu cuma hanya 2-3 jam. Sekerodik apapun, artinya kerodik itu bahasanya kerodik itu seumpamanya itu paling banyak 3 jam. Seandainya kita sa'inya atau tawafnya itu berada di tingkat atas. Tingkat atas itu dibanding dengan yang di pelataran kesekitar Batan Lupa. Kalau di sini sudah 3 kali, di atas baru sekali putaran. Tapi insya Allah ganjarannya banyak. Karena waktunya lama. Nah, biasanya seperti ini. Dan inti kegiatannya itu ikhtosakur. Umroh itu ikhtosakur, ikhtosakur, sa'i dan syukur. Ini disingkat. Kita pakai singkatan. Ini singkatan ini sudah nasional. Ikhtosakur, ikhtosakur, ikhram, tawaf, sa'i dan syukur. Maka jika ini dilakukan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Umrah itu ikhtosakur, ikhram, tawaf, sa'i dan syukur. Umrah itu ikhtosakur, ikhram, tawaf, sa'i dan syukur. Nah ini nanti waktu apa? Labbaik, maknanya sama, notasinya juga sama dengan atasnya. Labbaik Allahumma labbaik. Umrah itu ikhtosakur, di sini lafaznya innal hamda, ikhram, tawaf, sa'i dan syukur. Nah, jadi notasinya sama. Ini untuk hajinya. Haji itu sudah beda nanti. Ini karena rukunnya itu lebih banyak. Ini salah satu yang atas. Nah ini pengertiannya ikhtosakur yang kita lakukan. Yang itu ikhram, mandi sunnah, pakai pakaian ikhram. Jadi sebelum mandi ini masih boleh pakai pakaian. Mandinya sebelum ikhram itu masih boleh pakai sabun. Tapi kalau sudah membaca niat umrah di mikot, contohnya niatnya labbaik Allahumma umrah, ini pun cekap, gak usah dulu. Biasanya dulu ini pun tambah ini pun cekap, ini ada matakan labbaik Allahumma umrah. Dan ini wis pakai ikhram terus sudah membaca ini, jadi sudah tidak diperkenankan pakai wangian model apapun, termasuk nanti biasanya dipakai tangan ini. Hibur
di atau biasanya dengan panas itu pakai apa namanya? Nah itu jangan sampai kita singkat uangnya. Termasuk biasanya pakai flashcam. Bila oke mak pakai perasaan dulu, nggak boleh. Ditahan dulu sampai selesai. Jadi ini. Kemudian sejak niat larangan ihram berlaku, no parfum, tidak boleh pakai parfum, no potong kuku atau rambut. Tapi rambutnya kok kemudian rontok gini, ya Allah, insyaallah maafun. Jadi potong kuku. Ini nggak boleh. Larangannya nanti ada di selanjutnya. Yang jelas dan saya jelaskan dari mikot, Madinah ke mikot, kemudian masuk Mekah itu kita tidak langsung di Masjidil Haram, di hotel. Dan ini biasanya Nabi, waduh Pak, aku sakit. Nah ini, hatta wes ini, apa niat ini? Untuk bayar nanti tapi nana, kalau bayar jauh, lanjut boleh tak bayar jauh. Tapi itu banyak teman-teman. Beda kalau kami di sini paling kalau juta setengah suara kita yang ini. Tapi kalau hampir 5 sampai 7 juta, ada 10. Nah ini. Maka ketika di Mekah di hotel itu ada tidak boleh buka aurat juga. Artinya ketika sudah ihram untuk cewek itu yang biasanya ditutup. Telapak tangan ini yang kita buka, maka tidak boleh pakai sarung tangan. Cek blusukan boleh, sarung tangan cek blusukan tidak boleh. Yang boleh itu mukna atau pakai apa yang kita coba sendiri. Pakai benda yang ada cantolannya. Kenapa? Kalau nggak ada cantolannya, ini nanti kalau membuka itu sama dengan membuka aurat. Karena auratnya perempuan ketika ihram itu dengan sama dengan auratnya ketika sholat. Muka dan telapak tangan harus terlihat. Telapak tangan ini yang kata putih. Kemudian wajah itu mulai rambut. Maka kalau menggunakan mukna itu bisa mukna sebelah juga. Makanya travel kita itu dikasih mukna itu mukna sebelah juga karena ada tempat. Karena ini sudah masuk Allah. Sholat juga ada di mukna ini Quran itu di sana dia akan sini. Karena bakal gini ketarik sedikit Allah tidak tahu sholatnya dari umurnya juga bermasalah. Ini hanya hati-hatian. Jadi biasanya kalau mau kamar sambil nunggu layar lagi. Dan pertanyaan apa? Kita dulu kamar tertutup. Sesama jenis itu bagaimana auratnya? Nah ini aurat perempuan dengan perempuan itu dengan sangat. Aurat perempuan kata perempuan itu beda dengan aurat perempuan dengan laki-laki dua. Nah ini biasanya kok saya tahu. Aurat ini nanti pas umur saya itu kok bagus lah. Ini enggak aku jeruk hotel. Itu kamar di kamar. Saya jelaskan ulang. Nah ibu dengan ibu baru ajnabi orang lain. Contoh jenengan dengan ibu atau yang enggak itu auratnya. Tujuh kamar dari berbicara tujuh kamar itu adalah sama dengan laki-laki. Banyak suara warga. Pokoknya antara udil dan ibu. Ini sesama jenis lagi tentuan tertutup. Tapi kalau terbuka maka seluruhnya itu aurat. Tapi ada yang mengatakan muka dan telapak tangan itu tidak termasuk. Mulai orang beda-beda itu orang sadar itu karena mereka itu berpendapat bahwa seluruh tubuh wanita itu aurat. Sedangkan kita ulama Indonesia itu untuk telapak tangan, kaki dan wajah itu tidak termasuk. Mulai orang Indonesia itu lebih lain tidak menggunakan cara. Sama-sama kita belajar lebih perbedaan. Kembali kepada apa yang menjadikan ihram ini nanti batal. Di antaranya nanti membuka aurat. Jadi biasanya membuka
sabungan, kemudian menggunakan make up dan lain sebagainya. Ini dihentikan dulu selama masih belum selesai apa? Umrahnya. Kemudian yang kedua tawaf. Tawaf ini mengelilingi Ka'bah 7 putaran. Posisi Ka'bah sebelah kiri. Jadi sini Ka'bah ada di sini. Jadi pas lo pojokan di situ nanti ada Hajar Aswad. Ini kita mulai. Atau biasanya orang ditarik garis bawah, misalnya ada lampu hijau. Jadi ada aja. Orang dari Ka'bah itu jadi tidak lantainya iso masih lantai. Itu ada garis. Kemudian garis itu langsung tembus dengan apa namanya tembok paling atas. Semua bisa lihat. Temboknya di atas itu ada lampu hijau. Oh, berarti itu permulaan kita tawaf. Nah, disitulah Bismillahirrahmanirrahim. Ini. Cukup kaki menghadapnya ada. Tapi ketika bisa mencium Hajar Aswad. Tapi kayak begini, sakit kalau begini. Nah, dengan posisi Ka'bah atau begini, berarti pas sampai di sini, ya, tak bisa apa-apa menghadap. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebagai pengganti kita mencium atau Hajar Aswad atau begini. Oke, sakit tidak boleh, ya. Itu nanti malah menimbulkan masalah. Kemudian dimulai dan berakhir di Hajar Aswad dari garis satu. Jadi mulai Bismillahirrahmanirrahim, kemudian jalan itu sampai ada doa itu. Di situ ada doanya masing-masing. Kemudian sampai nanti ini kan ada 4 sudut. Sudut pertama itu Hajar Aswad. Sudut kedua nanti ada lagi. Kemudian sudut ketiga itu rukun yamaniyah. Nah, dari rukun yamani ke Hajar Aswad itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oh, wis itu kok waktu lewat saya belum sampai Hajar Aswad lagi jenengan ndonga usul khotimah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, usul khotimah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini adalah ijazah guru saya Mekah. Itu satu-satunya itu masih paling apik itu jalur peninggalan usul khotimah. Bukan dari situ masuk peninggalan di surga kata usul khotimah. Ini ijazah guru saya. Makanya aneh santri pada masa lalu itu ketika haji itu gak ngomong gitu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya usul khotimah. Ya Allah, ya Allah, semua kata itu membaca itu. Dan alhamdulillah peninggalannya itu bisa mengucapkan syahadat lengkap disaksikan oleh keluarga. Ya Allah, asyhadu an la ilaha illallah sempurna. Nah ini adalah motivasi kita. Nah, jadi setiap sudut ke sudut itu ada doanya dalam masing-masing. Dari doa itu selesai, mutawif sunnah dengan dungo tentang akhirat sih. Boleh dungo tentang akhirat kalau semelaku kok kan dungo berkutik belum masuk ke berkutik jalur dungo kakak. Sebenarnya akhiratnya di sini. Karena apa? Karena semakin jauh kita Ka'bah, maka kemungkinan doa itu selesai sebelum sudut berkutik. Maka ketika menuju sudut berkutik daripada mengenal lamun yang bikin Ka'bah yang mau Ka'bah ini, nah itu mending dijamin ya Allah, ya Allah, ya Allah, khusnul khotimah. Atau setelah itu kan sekiranya 10 kok isi belum berkutik, maka bacalah doa minta ya Allah muka anak bisa umrah saksi boleh. Ya Allah muka baru aku sesuka ya Allah. Sehingga doa akhir sudah selesai ini dimulai dari situ. Ya, kemudian menjaga kesucian dari hadas. Wajib punya wudhu jelas ini. Kan mulai dari mikot itu kan sudah wudhu sholat. Setelah itu wudhu sekalian naik bis menuju Mekah masuk ke Mekah. Nah itu kan posisinya sudah suci. Maka dijaga kesucian ini. Lupa atau tidak lupa dengan kesucian. Bismillah. Dan maka nanti dengan pindah ada boleh. Kalau seperti itu kan ketemu nyoba apa kena sesama kulit perempuan dan laki-laki kan kita. Nah yang namanya itu
wudhu. Jadi anggota wudhu yang kita basuh itu besok menjadi lampu kita ketika kiamat. Karena kiamat sampai ada yang baru seperti satu besar panas dan satu-satunya yang bisa menjadi mengagum, bisa menjadi kebersihan itu adalah wudhu sing disucai secara sempurna, termasuk kepala. Kepala itu harus semakin saat itu besok itu terangnya itu melebihi terangnya bulan di malam purnama. Nah, makanya kalau tidak ada sebenarnya amal berkata ya wes Bismillah langsung tidak biasa, tidak biasa. Ini jadi yang selanjutnya sa'i ini menjaga kesucian ya. Nah, kemudian biasanya itu orang Pakistan itu, orang Pakistan, kemudian orang-orang yang Afrika itu sudah asal dulu. Karena mereka ingat kalau Hanafi itu kan datangnya berdua sama istri kok. Nah, tapi mereka itu nggak pakai terus awalnya mereka juga beda dari kita. Jadi kami tidak orang yang ditabrak ya. Nah, ada yang ditabrak lagi. Menjaga kesucian. Kemudian sa'i. Kok jenengan dibawa kesenggol tapi jenengan nggak sadar insyaallah mahfuz. Insyaallah kita berarti Allah itu Maha Rahim. Kemudian sa'i ini dari tawaf itu sudah. Jadi ihram tadi di tempat yang beda di miqat. Kedua, tawaf juga beda. Di area Masjidil Haram, tapi tempatnya ini mengelilingi Ka'bah. Sedangkan sa'i ini sudah pindah tempat, tapi tidak jauh. Nah, dari sini saya pindah keluar. Jadi nanti kalau terakhir, pulang di sini sudah ke-7 sholat sunnah. Di dekat makam Ibrahim. Makam Ibrahim itu seorang kurungan kata sih. Di kurungan. Nah, jadi orang itu, wah, bakso kurungan manuk. Jadi itu anak. Nah, itu makam Ibrahim. Makam Ibrahim bukan makam ya, bukan kalau istilah di sini itu bukan, tapi tempat terapaknya Nabi Ibrahim ketika bangun Ka'bah, bangun sekarang tanda disebut makam Ibrahim. Makam itu kata-kata kau mayakunu berdiri, tempat berdiri Nabi Ibrahim. Nah, ini setelah sholat tawaf, kemudian sholat, setelah sholat melipir ke kanan, keluar dari area Masjidil Haram, keluar dari area pelataran Ka'bah, kalau sekarang ada Ka'bah, kemudian keluar ada tembok, biasanya minum dulu, minum air zam-zam di kerannya langsung. Biasanya kalau keran zam-zam si asli langsung dari pusatnya itu yang ada ke atas. Tapi air berani, jangan kantau. Karena saya 3 rumah ketemu. Orang masih boleh nggak ketemu. Padahal orang air boleh. Kerannya itu mati dulu. Lihatnya keran itu mati semua. Jadi saya tapi boleh mana caranya orang antara keran dan koper itu kan sama. Jadi sulit. Nah ini yang ada ke atas. Jadi ya langsung pancurannya itu langsung dari sumurnya. Yang lainnya sudah pipa, melalui tanggul biasa. Sekarang itu terasi di sini itu dari pusat ke ada dulu, baru ke keran. Tapi yang keran ke atas itu ada 3 kalau tidak salah. Dan tempatnya mencari ini yang langsung dari kalian pusatnya. Nah, ini jadi tapi itu nggak usah karena sebenarnya ini air jam nggak minum air jam itu sunnahnya begini. Jangan mengikuti hadis wah tasrobanna. Oh iman, jangan minum begini. Khusus air jam nanti. Kalau itu nanti. Kemudian sa'i berjalan dari Bukit Sofa ke Marwah sebanyak 7 kali. Hitungan Sofa Marwah 1, Marwah Sofa jadi 1, 2, bukan 1 enggak. Nek tawafnya 1, 2 kali ini 1, 2. Jadi dari atas air. Nah, jadi modelnya ini. Kemudian sini naik lagi. Ini Sofa Marwah. Kemudian laki-laki disunahkan lari di
sudah pernah umroh. Saya oleh motor pertama itu sing wis tahu haji atau wis tahu umroh. Nah belum kalau saya haji mau itu biasanya kan pembimbing dari Indonesia. Kalau sini besok insya Allah kalau mereka Nabi dan sekadar saya untuk mau waktu. Nah ini nanti yang potong bapak dulu. Dari kakak ini dari bapak dulu potong. Bapak anak ibu boleh buka kabel karena kabel Allah. Nanti buka orang lain. Jadi Allah tak. Nah maka dengan potong. Jadi ibu potong banyak boleh potong orang lain yang berubah. Itu. Gak boleh bapak potong sini. Karena bukan mahram. Nah di situ biasanya orang itu sih grupuan. Kalau langsung nonton nggak tahu. Nah ini bukan kelompoknya. Kelompok loh. Ya kelompok. Potong. Langsung ditaruh. Mereka dikasih makso. Misalnya kita kalau bisa apa? Karena itu sudah masuk jasa. Maka sama dengan kursi roda. Kursi roda itu kita iso melalui jadi enak bisa apa? Karena banyak yang kejadian itu langsung dilakukan. Karena kalau sudah berjalan itu mereka sudah bisa kalah-kalah kan dilakoni. Jadi sudah tahu pakai kursi roda harus bayar sesuai dengan ini. Motor juga diperiksa dipotong bisa merah harus tidak. Umpama iso yo lagi sih. Apakah nggak boleh barang pasar barang sepeda? Nggak boleh kan? Kata-katanya nggak boleh. Itu usulan nggak boleh. Kata-kata sudah nggak boleh. Mentertawakan orang juga itu termasuk opas. Jadi orang bangga perkaman rasa buka dengan dulu oleh. Jadi dengan iwani. Karena banyak kejadian itu. Ya, terus dia kunci loh secara kunci. Dan kunci sana ini kan pakai kayak apa? Kertas seperti itu. Kertas atau apa? Kamu bangga itu baru. Mau sekarang ini tadi sampai sepeda pakai kunci. Loh, jadi kertas kertas tahu? Mungkin mau pakai kertas. Jadi kunci nah kunci kertas ini. Jadi kalau itu nggak usah itu kan masuk dalam proses. Jadi ini kita lanjut syarat wajib haji dan umroh. Ini syarat umum untuk makan dan perempuan jelas dalam Islam. Berangkat sehat, ya, balik itu artinya haji anak kecil itu sah namun wajib umroh. Dan biasanya kalau haji bukan kecil, bukan balik. Ketika dia sampai di Indonesia kemudian meninggal. Belum saya balik akan sedang haji. Tapi sampai itu selalu haji sini dia mulai haji-hajinya. Umrohnya. Kemudian ketika sekarang sudah ada ini mampu fisik, finansial. Sekarang itu ada namanya mampu secara kesehatan. Haji juga sama. Kemarin saya sertifikasi haji, yang diberikan oleh apa namanya Kemenhaj. Yaitu mampu sekarang itu yang paling diutamakan prioritas utama adalah mampu jasmani rohani atau kesehatan. Finansial kalau karena saya juga banyak jamaah haji mungkin bisa di sana itu kemudian menjadi masalah bersama. Kalau Indonesia itu sombong itu udah kemudian orang punya penyakit-penyakit bawaan yang sifatnya itu sudah lama. Ini sudah nanti menjadi kategori umroh sudah sama. Insya Allah kalau umroh ini lebih ringan untuk mampu secara kesehatan. Ini untuk syarat khusus untuk perempuan tidak dalam masa idah. Artinya apa? Artinya lahir apa? Meninggal suaminya itu ketika masih di rumah. Kalau kejadian kemarin itu ketika haji sampai bandara itu suaminya meninggal.
Jadi masa iddah dilarang keluar, atau safar jika sedang dalam masa itu. Iddah itu perihal suaminya. Kemudian terakhir, kehadiran mahram membutuhkan terdamping pelindung selama berjalan di tanah suci. Ini untuk umrah dan haji. Ini kemarin dalam fikih kontemporer atau fikih haji. Ini jika keamanan dari pemerintah atau dari pendamping itu bisa sebagaimana habibnya mahram, maka menurut fikih haji dan fikih umrah diperbolehkan tanpa kehadiran mahram. Ini kalau di Indonesia semua aman, jadi aman itu menjadi boleh. Tapi dengan Saudi itu bukan boleh Saudi, orang Saudi maksudnya. Ada selanjutnya. Haji yang mabrur dan umrah yang mabrur. Ini jadi siapa Al-Quran dasar bacakan ini nak malah baik itu dinas dan lagi bakar. Ini kata nama sebelum Mekah. Mekah itu berkah. Jadi semua masjid yang sama dengan di Mekah itu semua berkah. Mulai kalau kita berdiri mau dia ini masjid pengantin Rasulullah. Kenapa? Ini berkah. Maksud ini saya kata dulu saya ambil masjid. Terus saya boleh itu ada. Saya ambil masjid. Karena apa? Ini sebagai bentuk bahwa semua tempat ibadah di muka bumi sentralnya dibakar Mekah. Maka ketika kita tidak bisa mendekati ini, dekati yang serupa, yaitu masjid-masjid di luar Mekah. Untuk apa? Mencari keberkahan. Wahudan lil alamin, dan poros dan petunjuk semua orang di muka bumi ini adalah Mekah. Maka Mekah ini ada turunannya yang disebut masjid-masjid jami di seluruh tanah di bumi ini. Karena dalam satu hadis disebutkan bahwa semua bumi yang diciptakan Allah adalah masjid, tempat untuk sujud. Maka boleh kita mendirikan masjid di area manapun. Maka ketika ada masjid, silakan untuk ada selanjutnya. Haji yang mabrur dan mabrur berangkat dari fungsi Ka'bah sebagai satu petunjuk arah. Ibadahnya satu, bisa kita lihat Allah bisa mengarahkan untuk memasuki tempat sujud, tempat tawaf sahih. Kemudian yang kedua sebagai pemberkahan. Ada dua poin pertama menjadikan semua anugerah bisa bertambah lebih banyak. Karena berkah itu al-barakah itu dua ziyadatul khair. Berkah itu adalah tambahnya kebaikan. Dan jadikan melakukan segala sesuatu kemudahan yang menjadi berkah. Duit kemudian duit itu menjadikan dirinya kita kepada Allah berarti duit berkah. Jika dibuka, jika ikut bangunan, tempat ibadah, berkaitan dengan waktu tambah ibadah. Kedua, menjadi hamba semakin baik, duit semakin dekat dengan Allah. Orang berarti ini bisa Allah mencintai kau, ya kan enggak? Ini yang menjadikan waktu berkah. Lanjut, meninggalkan hidup duniawi. Jadi apa mungkin konsentrasi akhirat, konsentrasi ibadah agar hidup itu bisa ditinggalkan. Maka tiga hal yang perlu dikendalikan. Satu, an-nafsul ammarah. Jadi nafsu itu kan orang-orang an-nafsul ammarah itu bisu. Kemudian ada lagi nafsul lawwarah, ada lagi nafsul mutmainnah. Nafsul ammarah itu keinginan yang kuat untuk melakukan sesuatu tanpa ditentukan kemampuan untuk membedakan baik itu bagi ilmu, kurang ilmu, tapi kerja. Contoh, ada orang ilmuwan, tapi berbeda ilmuwan, tapi pengen, jadi kan berapa? Ini nafsu itu, tapi pengen ilmuwan, dia sebagai ilmuwan. Setelah mendapatkan pencerahan, jika dapat pengajian Ustaz Sekolah yang jahat, mau usah dengan kata tidak memotong,
you. Terkadang kumpul kemudian berbuat kebaikan, membuat sikap yang baik. Nah ini sudah nafsu ya. Tapi ngajak sih apik setelah mendapat motivasi. Ini namanya nafsu lawannya. Pada biasanya melakukan sekali umroh, kemudian sekali aku mau umroh. Ini banyak nafsu lawannya. Apa yang terjadi? Tapi ini sudah sama kok. Contoh, anak mau bisa joget, jadi orang joget kan, jadi satu kain, orang film, apa ini kan, ada jujur apa ini kan, kuen itu apa ini, dan keinginan itu, keinginan selama berada kesalahan itu, nah makanya masalah orang bisu, kemudian ini apa yang bagus, anda sudah mengimani, maka dalam Al-Quran ya kalian dengan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sing disuruh Gusti Allah la ada nafsu mutmainnah, ye nafsu sing tenang. Sing tenang itu dorongan hati yang kuat untuk melakukan atau memilih sesuatu dengan tingkat keyakinan. Saya yakin setelah belajar umroh itu memang sesuatu yang bagus, hasil itu bagus. Saya yakin dan melakukan. Pengen setelah ini harus melakukan. Ini namanya nafsu mutmainnah. Ini kok poso, Senin Kamis, poso Daud, poso yang lainnya. Dia sehat, kemudian dia ada motivasi. Tapi kalau sesuai, aku benar poso. Jadi berkue poso Senin Kamis. Kemudian juga melakukan poso Senin Kamis tahun ini. Nafsu mutmainnah. Inilah yang nanti akan dipanggil oleh Allah ketika meninggal. Jadi disuruh nafsu mutmainnah, bukan nafsu lama, bukan nafsu lama. Ini langsung arahnya ke neraka. Dan ini ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i, kembalilah ila rabbiki radiyatan mardiyah, kepada Tuhanmu yang meridhoi. Rabbiki radiyatan mardiyah, Tuhan yang meridhoi dan engkau juga ridho akan kejadian Tuhanmu. Rabbiki radiyatan mardiyah, akan melihat fadkhuli, setelah itu masuklah fadkhuli fi ibadi, menjadi hamba-Mu, fadkhuli jannati. Yang disebut lalu semuanya. Nah ini sebagai motivasi kita melakukan. Kemudian hati dan lisan bersama dengan berpikir. Jangan lupa seperti motivasi di awal. Usaha tidak kedua, hati langkah rohani sementara lisan nambah kembali. Maka ketika keduanya ini kemudian bersinergi akan menjadikan sesuatu yang luar biasa, yaitu dengan cara banyak membaca istighfar. Istighfar itu hati mengucapkan, lisan berucap, hati dan lisan bersama. Kemudian pikirannya konsentrasi. Ini cobalah untuk menghadirkan Allah ketika bikin astagfirullahaladzim. Saya berada di saya akan menemukan semua yang ada. Kemudian endingnya menemukan kebahagiaan. Endingnya ulang itu dengan bahagia. Perhatikan umroh yang mabrur. Semoga umroh kita nanti menjadi umroh yang mabrur. Juga sama-sama yang lain. Lanjut next. Nah ini bacaan tadi ya. Kita bersama-sama berapa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal
ihram, niat. Setelah itu perjalanan di bis itu moco sakandai sampai masuk Masjidil Haram. Sebelum masuk Masjidil Haram ketika di pintunya itu harus selesai. Jadi dari mikot kemudian ke hotel moco sakandai. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la syarika lak. Terus sampai kemudian menuju ke Masjidil Haram. Di pintu Masjidil Haram baru baca doa. Ini kemudian larangan selama ihram. Jadi ketika jenengan wis maca labbaik Allahumma umratan, ya Allah saya menghadiri Engkau dengan berumrah. Saat itu katakan imam sholat menuju ke Bait. Ini larangannya satu yang khusus yang berlaku